bagi hadiah. Nah, tentunya nanti hari ini juga akan ada banyak hadiah, terutama dari Jobstreet, ya, lalu kemudian juga dari Stamford Seed. Nah, Stamford Seed kali ini adalah sebagai mitra kita, teman-teman semuanya, yang nanti akan dijelaskan tentang HR transformation itu apa sebenarnya ya. Seperti kita tahu sekarang banyak sekali perubahan-perubahan yang diinginkan oleh bisnis, yang diinginkan oleh owner dan juga diinginkan oleh direksi-direksi kita tentang bagaimana sebenarnya peran HR di dalam operation setiap hari. Nah, pada sore hari ini nanti akan disampaikan tentang HR transformation oleh salah satu pria. Jangan salah tebak, ayo kira-kira siapa yo? Bukan, bukan. Ini bukan stand up comedian. Ya, mungkin ada yang ngeliatin, oh ini kayak stand up comedian. Bukan. Ini adalah seseorang yang berkecimpung di dunia edukasi dan juga berkecimpung di dunia HR. Berikan tepuk tangan buat Mas Airo Widiarta. Halo Mas Airo. Hakim, Emang sekilas kayak kalau aku lihat, wah ini kayak kayak siapa gitu ya, kayak apa stand up comedian nggak ada yang ingat meski siapa gitu. Sehat Mas, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kalau lihat gedung di belakangnya Mas Aero itu adalah gedungnya Stanford. Wow, keren ya. Nah, nanti Mas Aero akan menjelaskan sedikit, kurang lebih tidak sedikit sih, sampai kurang lebih setengah lima nanti, terkait dengan apa sih sebenarnya HR role itu supaya bisa mensupport organisasi atau perusahaan dalam transformasi. Karena kita kadang-kadang kemarin ada digital transformasi, lalu kemudian ada people transformasi, dan banyak sekali transformasi-transformasi yang diinginkan ya. Nah, Mas Airo ini beliau adalah seorang business transformation advisor. Wow, bayangin, business transformation advisor. Pasti nih banyak owner, CEO atau siapapun yang bergerak di bidang bisnis butuh yang namanya advisor untuk bisa transformasi dari yang tadinya misalnya yang biasa saja menjadi luar biasa, yang tadinya manual menjadi digital atau dalam hal apapun. Oke, silakan teman-teman siapkan cemilan-cemilannya, siapkan alat tulisnya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan. Ya, kurang lebih sampai setengah lima, nanti kita akan ada tanya jawab juga, dan kita akan pilih tiga orang siapa yang beruntung dari Jobstreet untuk dapat voucher belanja, dan juga dua orang yang akan dikasih goodie bag oleh Mas Aero. Jadi jangan kemana-mana sebelum acara ini berakhir. Oke, gimana Mas Aero, udah siap? Sangat siap. Sangat siap. Oke, baik teman-teman semuanya, kita berikan tepuk tangan buat Mas Aero. Silakan Mas Aero. Terima kasih Mas Hakim. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Jobstreet yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu pembicara di acara ini. Dan hari ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Hakim, kita akan bicara tentang redefining HR's role to support organization transformation. Nah, dari title atau judulnya saja ini sudah menyangkut transformation. Kira-kira apa yang ada di benak Anda kalau kita ngomongin transformation? Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin memperkenalkan diri dulu kali ya. Mungkin anda bertanya-tanya, ini siapa yang ada depan saya ini? Stand up comedy bukan gitu kan? Mungkin mirip. Ada saya yang bilang, teman-teman saya bilang saya mirip dengan salah satu anggota Cowboy Junior. Ya, but anyway, saya adalah Airo Widiarta dan saya tidak punya background HR sebelumnya. I'm not an HR person, but I love to share about business. Jadi kalau dilihat dari background saya sudah 14 tahun bekerja dan I have a diverse background, spans from advertising, retail, e-commerce, educational technology. Sebelum saya masuk ke Stanford Seed as Business Transformation Advisor. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah my career journey. Saya memulai karir sebagai salesman di Summarecon Mall Serpong tahun 2011. Kemudian saya pindah haluan menjadi media investment and strategic media planner di salah satu media agency terbesar di Jakarta. Lalu saya mencoba peruntungan saya juga, saya menjadi recruiter. Jadi saya bergabung sebagai headhunter di Kelly Service. Pada saat itu saya handle PTI consultant yang kita merekrut C-level. Jadi dari situ saya paham bagaimana point of view sebagai HR dan point of view sebagai company yang ingin merekrut karyawan. Kita harus tahu dan memposisikan diri kita sebagai customer. So put yourself onto the customer shoes. Saya harus mengerti industrinya, bagaimana posisi ini bekerja di perusahaan dan apa yang mereka lakukan. So that's the beauty of being a headhunter. Saya belajar banyak. Tapi kemudian saya tahun 2014 saya pindah ke salah satu retail company, it's a Russian company. Jadi saya di sana 3 tahun sebagai head of front end marketing. Dan tahun 2016 saya kemudian diangkat menjadi head of marketing Asia. Tidak hanya di Indonesia, tapi saya juga overview dan leading the marketing team dari Vietnam, Malaysia,
Taiwan, dan pembukaan market-market baru sebelum saya berpindah ke Catcraft. Nah, saya belajar banyak dari company ini, bagaimana company ini sangat percaya dengan bisnis modelnya, which is good. Tapi pada tahun 2017, di saat digitalization, mereka meyakini bahwa bisnis model yang mereka punya saat itu, which is offline, karena they are targeting the elderly people living in countryside, jadi masih pakai surat menyurat untuk ordernya, dan kita pakai direct marketing lewat calling di call center. Padahal zaman itu sudah digitalized. Jadi mereka tidak agile terhadap landscape, market landscape, yang akhirnya bisnisnya pun juga turun. Kemudian saya pindah ke digital company di Getcraft sebagai Customer Excellence Director pada saat itu, dan leading around 10 people di account management team. Jadi ini adalah platform untuk content creators. Jadi saya belajar banyak di sana. Saya mempunyai koneksi dengan para influencer di Instagram, dan pada saat itu belum ada TikTok ya, Instagram masih masih heavy di sana. Kemudian saya pindah ke Lazada di tahun 2018. Saya stay di Lazada, dan that's the moment when I lead the transformation. Karena Lazada tahun 2017 diakuisisi oleh Alibaba dari Rocket Company, diakuisisi Alibaba, dan pada saat itu ada pergeseran value, kemudian bagaimana menyatukan semua employees, kemudian menurunkan turnover rate yang saat itu ada di angka 42% di tahun 2020-2021. Jadi sangat tinggi. Saya waktu itu dipercaya sebagai Vice President untuk Voice of Customer dan Customer Experience. Dan 4 tahun perjalanan, 2 tahun leading the transformation, dan syukurlah semuanya bertransformasi gitu ya, meskipun transformasi itu tidak boleh berhenti tapi harus dilanjutkan. Tapi kemudian saya punya misi lain, karena saya ingin mengembangkan bisnis baru in startup company di Walnut Coding di Singapura. Jadi tahun 2022 saya pindah, dan uh, sejak saat itu kemudian saya running the education business sampai saya bertemu dengan Stanford hari ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu perjalanan saya dari marketing ke operations, kemudian ke customer experience, lalu sekarang menjadi business advisor. So hopefully I can bring the best practice dan my experience into the table, dan hari ini semoga topiknya juga relate dengan Anda semua. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena ini online session, jadi saya remind you the housekeeping rules. Di Zoom ada function chat, Anda bisa pakai untuk chat, bertanya, atau apapun itu, komen. Dan jangan lupa untuk on cam, agar saya juga bisa lihat wajah-wajah Anda gitu ya. Biar saya nggak ngomong dengan kayak ngomong dengan tembok. Jadi saya tahu ekspresi Anda. Dan raise your hands kalau memang nanti saya persilahkan untuk di sesi Q&A. Oke? It's so easy. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu, Anda yang datang hari ini, apa ekspektasinya? What are your expectations from the session? Silakan bisa di-scan barcode-nya, atau saya bisa copy juga ini Ya, silakan backup teman-teman boleh di-scan di Mentimeter, di Mentimeter ya, menti.com. di-scan. Ya, nanti akan kelihatan, akan ditampilkan sama Mas Aero. Oke, saya chat juga link ya. Barangkali ada yang tidak bisa scan. Yes, belum. Bagus, dimasukin ke chat nih ada sama Mas Aero. Silakan teman-teman Ya, boleh saya diklik masukkan ke chat. di menti.com. Ya, Ini ngisinya bisa pakai bahasa Indonesia, so feel free. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, silakan. Oke, baru ada 5 dari 45 orang. silakan yang baru masuk mungkin bisa diulangi lagi. Saya copy lagi. Nah, nanti silakan sorry. Sama Mbak Ocha boleh di copy lagi Mbak di chat. Siapa tahu yang baru masuk bisa gabung lagi di Menti. Silakan teman-teman. Apa sih sebenarnya ekspektasi dari sesi kali ini?
Wow, keren-keren ya. Brainstorming, dapat door prize. Ini prize hunter banget ya. Prize. Mengetahui cara strategi praktikal good. Dapat insight how to roll HR, keren ya. Oke, No oke, oke. indicator when organization should change. Okay, learn how I can involve. Berharap wawasan saya terkait HR ke karyawan bisa meningkat. Amin. No 5W1H. Good. Dapat insight baru, keren. Involving, good. Keren-keren nih ekspektasinya. Oke, berarti kalau gitu sampai selesai di Mas Aero harusnya ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Separuh pun juga kita kita bisa move on. Iya ya. Maksudnya sampai selesai acaranya. Oh, oh ya, sampai selesai. Biar dapat full insight-nya gitu. Sampai setengah lima kurang lebih nanti ya. Oke, ini Definitif. menarik. Ada yang ini, Mas Hakim. Yang mana tuh? To understand how a good HR should operate when selecting candidates. Oke, Oh, selecting good. candidates. Ya, 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 ya. kita hari ini tidak bicara how to selecting candidates, tapi kita mulai dari the high level strategy dulu. Jadi kita mulai pada saat transformasi itu terjadi, apa sih yang harus dilakukan dan bagaimana cara menganalisanya. And then after this, maybe there will be another next episode yang ya saya bisa kasih spesifik untuk Gak talent apa-apa nanti di acquisition. spill dikit aja Mas Aero. Ya, Di spill dikit aja gimana untuk bisa melakukan transformasi itu kita butuh kandidat yang seperti apa. Nah, nanti atau employee yang seperti apa. Nanti di spill dikit boleh tuh. Good. oke, oke. Thank you. Wah, udah banyak juga nih. Something great. Hmm, Inside oke. to top to down. Oke, ingin tahu lebih dalam HR role. Mhm. Oke, em, saya rasa udah cukup lah ya. Saya sudah dapat beberapa idenya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Jadi saya tadi membaca ekspektasinya ingin mengetahui lebih dalam gitu ya, bagaimana peran Anda bisa dapat membantu transformasi dan ingin tahu bagaimana evolusi HR di zaman sekarang. Oke, but anyway, saya akan menjelaskan lebih lanjut apa sih learning outcomes-nya. Jadi agar ekspektasinya nanti lebih jelas. Oh, ternyata hari ini tuh kita hanya membahas angka poin nomor satu, 2, dan 3. Yang pertama adalah to understand the concept of business atau organization transformation. Tadi saya bilang transformation dari awal. Apa sih itu sebenarnya konsepnya gitu ya? Kapan sebuah organisasi bisnis melakukan transformasi dan bagaimana itu bisa disebut dengan transformasi? Lalu yang kedua, jika transformasi itu terjadi, lalu bagaimana Anda sebagai HR dapat mengidentifikasi your capabilities and you can support your organizational transformation and structure your own HR organization accordingly. Lalu yang terakhir adalah understand how the PARC framework. Saya akan memperkenalkan nanti di chapter yang terakhir tentang PARC framework. PARC framework ini adalah people, arsitektur, routine and culture yang dipunya oleh Stanford. Kalau di tempat lain mungkin Anda pernah dengar di McKinsey mereka punya 7S gitu ya, tapi basically semuanya sama. Cuman kita simplify menjadi PARC framework to helps you as an HR to analyze the organizational design. Oke? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kontensnya, jadi agenda kita hari ini akan membahas ketiga learning outcomes tadi itu yang akan saya translate ke dalam materi. Tapi hari ini kita nggak akan terlalu banyak materi satu arah gitu ya, karena saya ingin Anda di sini dapat memaksimalkan waktu untuk berdiskusi, berinteraksi, mengetik, dan juga berpikir gitu ya bareng-bareng. Jadi saya harap sesinya tidak ngantuk dan tetap interaktif. Konten yang pertama, What is Transformation? Ini saya akan deliver kurang lebih 20 menit. Kemudian nanti baru bagian HR, How HR Supports the Business Transformation, sekitar 20 menit. Lalu kita akan membahas part model, 35 menit. Dan yang terakhir adalah Q&A and quiz. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan di Mentimeter yang sama, linknya, Anda bisa em, menjawab pertanyaan, What is the role of HR in your opinion? Oke, silakan di scan lagi teman-teman atau mau di copy lagi linknya Mas Aero. Ini saya sudah kasih lihat screen-nya, bisa langsung di-scan di sini. Ya, silakan di scan teman-teman.
Payroll, recruitment, people development. Iya, silakan dijawab. Kira-kira role HR itu apa sih menurut pendapat teman-teman? Ngasih SP, promosi, dengerin curhat, atau bahkan mungkin jadi tempat sampah dalam tanda petik, atau jadi public enemy. Enggak ya, yang jelek-jelek aja di Mas Hakim. Ya, yang bagus-bagus dong. Oke, good. Ini kayaknya reflect ke Rekrutmen. pengalamannya Mas Hakim nih yang jelek-jelek. That's the bad side of HR ya. Jadi sisi sisi gelap HR itu adalah yang tadi saya sebutin. Tapi sisi bagusnya yang teman-teman tulis sekarang nih. Business partner, gitu. Oh, internal politik ada masuk tuh di dalam. Organization development, good. Trash bin ditulis juga trash binnya. Good. People development, yes, I agree. Talent development, talent management, good. To help business grow, itu keren juga tuh. Payroll, recruitment, ya, part of them ya. Liaison, liaison. Sebagai apa namanya mediator antara perusahaan dan karyawan. Change management, menarik ya. Jadi Recruitment, penengah. management. Penengah tuh kalau ada yang berantem atau gimana ya? Oke, masih keep changing. Ya, coming in, more responses coming in. Belum nyampe separuhnya. Ini harapannya sih jawabannya jujur semua ya Mas Aero ya. Betul, betul. Jadi menurut Anda aja ya, in your opinion. Gak usah dipoles-poles. Betul betul. Silakan jawab dengan jujur teman-teman ya. In your opinion. Sudah berhenti di angka 24. Oh, masih ada 25. Kita tunggu sampai 30 ya, entries-nya. Oke, tiga lagi, please. Ya, sepertinya sudah mentok ya di sini. Jadi menarik. Paling banyak menjawab bisnis partner. Oke, wow, sudah bagus ternyata horizon Anda. Sekarang HR role itu diharapkan bisa menjadi bisnis partner, tidak hanya um, support function gitu ya. Tapi ini juga banyak yang menjawab manajemen engagement, manage engagement, pengganti owner, provide skillful employee, talent development, talent acquisition, organization development. Oke, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya bagus menurut opini Anda dan saya yakin Anda semua adalah HR practitioner, jadi sudah tahu bagaimana fungsi HR yang seharusnya. Oke, saya pindah ke slide yang berikutnya. Terima kasih atas responnya. Sekarang kita akan membahas chapter yang pertama, what is transformation? Seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Kira-kira Bapak Ibu, ini langsung aja dijawab ya di chat box boleh atau mau langsung ada yang ngomong. Apa sih business transformation itu? Ada yang mau menjawab? Oke, ini belum kelihatan Mas. Baru tulisannya aja, what company is. Oh, iya ya memang ini memang saya tidak tampilkan dulu. Oh gitu ya. Oh iya. Alright. Perubahan besar dan fundamental yang mengubah cara perusahaan beroperasi secara signifikan. Keren. Terima kasih Bu Intan Nurul. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ini ada contoh.
Kira-kira ini perusahaan mana? Ini udah jelas. Sebentar. Ini kereta api ya, Bapak Ibu ya. Sebelum tahun 2009, Anda bayangkan, banyak yang duduk di atap dan sangat tidak terorganize, dan Anda bandingkan kereta api hari ini. Apa yang terjadi dalam kurun waktu 2009 sampai hari ini? Dan kalau kita ngomongin kereta api ini adalah salah satu contoh kesuksesan besar perusahaan dalam bertransformasi. Kemudian ada satu pertanyaan, how long the transformation took place? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kita coba flashback di tahun 2009, pada saat Pak Ignatius Jonan memimpin sampai tahun 2014. Ini beliau 5 tahun, beliau sudah banyak melakukan perubahan di dalam organisasi. Ya, beliau transform the organization dari yang tidak profesional menjadi lebih profesional, yang tidak profitable menjadi lebih profitable. Tapi transformasi tidak hanya berhenti di 5 tahun pada saat beliau menjabat. Karena ada transformation berikutnya di tahun 2014 sampai 2019, yang sekarang Anda mengenal ada kereta api luxury. Nah, itu lahir di tahun 2018. Dan di sana, di tahun 2014 sampai 2019, inilah terjadi digital transformation and train modernization. Jadi semua gerbong diremajakan. Jadi itu transformasi yang tahap kedua. Nah, kenapa perusahaan ini butuh bertransformasi? Harus ada alasan kenapa perusahaan itu bertransformasi. Karena pada saat itu kereta api ada red flag di dalam hal finance atau keuangan. Mereka merugi dan meruginya sangat banyak. Kemudian ada bad management, tentunya korupsi, bad service, low productivity, semua tenaga kerjanya lamban, tidak produktif, dan terlalu banyak negatif sentimen dari masyarakat yang mereka tidak menyukai layanan kereta api. Dan itu adalah efek dari bad management and bad service. Nah, oleh karena itu, ini dijadikan sebagai reason to transform, tapi transformasinya dimulai dari mana dulu? Setiap organisasi starting point-nya beda-beda. Dan kereta api pun demikian, mereka punya prioritas. Jadi, ini yang disebut dengan transformasi, dan salah satu contoh yang berhasil adalah kereta api Indonesia. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada ciri-cirinya ya, membutuhkan waktu yang panjang, at least 5 tahun. 3 tahun minimum sampai 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Kemudian transformasinya besar-besaran, dari yang jelek banget, dari yang merugi menjadi sangat profitable. Oke, sekarang untuk mendapatkan konteks yang lebih dalam terhadap transformation, tidak hanya perusahaan yang berada di titik terendah yang harus bertransformasi, tapi perusahaan dengan alasan lain pun juga mereka dapat bertransformasi. Jadi motivasinya beda-beda. Oleh karena itu kita lihat dulu video ini, jadi agar kita lebih memahami konteksnya dengan baik. Bu Ocha, mungkin bisa diputar video YouTube-nya ya. Baik, Pak. Mohon bisa stop share dulu sebentar ya. Even the best positioned companies are facing a very different economic era right now. An era characterized by shortage. They must transform and build resilience here and now. Leaders should not ask whether their organization needs change. They should ask, how do we win when the greatest differences in company performance are established? Some of the prevailing megatrends are continuing, such as digitization or transition to green energy. Companies should respond by having a consistent plan in place on establishing competitive cost structure, growing again under new conditions, and generating cash in a more cash-constrained environment. That needs to be coupled with leader enablement, employee engagement, and a culture that enables all of this to take place in reality. The need to transform applies both to companies that are in good standing and who face difficulties. For the ones facing difficulties already, this may be a question of existence. Our research shows that companies who successfully transform in a determined way during a downturn establish a 45% performance difference in the years that follow compared with companies who did not. This is a massive difference, and it's sustained over time.
Thank you, Bucha. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat video? Any comment atau mungkin ada opinion yang ingin Anda share? Silakan kalau ada yang mau beropini tentang video tadi gimana? Boleh tulis di chat, one word, satu kata aja kira-kira gimana? Transformasi. Oke. Ya, ini kita memang membicarakan transformasi. Totally change. Oke. Jadi key takeaway dari video yang Bapak Ibu lihat tadi adalah bahwa transformasi itu tidak hanya kita lakukan pada saat kondisi company berada di titik terendah, tapi company yang mereka well established company pun mereka harus berinovasi dan bertransformasi menjadi organisasi yang lebih baik dengan melihat persaingan pasar, market landscape, perubahan perilaku konsumen. Kita harus agile terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu bertransformasi. Tapi apakah transformasi itu kemudian dibutuhkan di level organisasi atau hanya di level department atau function tertentu? Nah, itu kembali lagi tergantung dari kebutuhan masing-masing organisasi. Tapi setiap organisasi yang mereka ingin survive dan mereka ingin sustain, memberikan value proposition mereka dan memenangkan persaingan di pasar, maka mereka harus berbenah diri dan terus transformasi. Oke. Nah, sekarang setelah Anda melihat video, kemudian tadi saya juga sudah mengemukakan transformasi dari kereta api contohnya, dan tadi ada dimensi waktu. Maka kalau kita bisa definisikan what is transformation dengan kalimat yang sederhana itu seperti apa ya? Anybody? Raise your hands, langsung ngomong juga nggak apa-apa. Ada satu yang raise the hands, Melva Dewinta. Ya, Bu Melva, Ini silakan. resennya dari tadi tuh Mas, dari awal. Oh, oke. Please lower your hand. Oke. Chance to improve for Oke. betterment. It's okay, nggak apa-apa. It's Kepencet kali okay. ya. Perubahan ke arah Good. lebih baik. Yang sudah banyak masuk di chat. Continue improvement. Yes, continue improvement. Lalu bedanya apa? Transformation dengan improvement. Continue improvement, yes, keren. Apa bedanya? Nah, Massive improvement. Oke, dari Pak Acep. Totally change, proses mengubah cara kerja, strategi, berpikir, biar bisa jawabannya survive and keren-keren have Mas fun. Aryo nih. Iya, semuanya oke nih ya. Udah bagus-bagus semua jawabannya. Oke, langsung aja saya spill ya. Tadi saya bilang transformasi itu adalah ya, radically change, fundamental change. Bagaimana cara organisasi itu mereka dapat meningkatkan bagaimana cara mereka bekerja, kemudian creates value dan beradaptasi terhadap pasar atau lingkungan. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa transformasi ini bukan sebuah kerjaan one night stand, bukan pekerjaan yang mudah dilakukan yang satu malam atau satu minggu selesai, tapi it take years to accomplish. Jadi benar tadi ada continue improvement. And why we need to transform? Tadi saya juga sudah spill di pertama-tama, tidak harus perusahaan itu pada saat berada di titik rendah, tapi why to transform itu motivasinya banyak sekali. Salah satunya adalah terkait dengan market and competitive pressure. Jadi ada persaingan besar di pasar, kita harus keep relevan dengan market dan juga konsumen. Dan yang kedua, technological changes. The way we do today maybe is not relevant anymore atau tidak efisien, kalah dengan pesaing-pesaing yang lain yang mereka mengadopsi teknologi lebih cepat. Atau bisa juga karena financial and operational challenges. Salah satunya perusahaan yang uh, profitability-nya turun, kemudian revenue-nya turun. Nah, itu nanti bisa dianalisa ulang mengapa hal itu terjadi dan apa yang harus diubah. Lalu yang keempat, regulatory and environmental factors terkait dengan industri yang sangat tergantung kepada policy. Ya, industri di bidang logistik, kemudian industri um, ekspor impor, trading. Nah, sekarang
mereka sedang menghadapi kegalauan di pasar karena polisinya berubah-berubah dan belum ada ketok palu policy yang solid seperti apa. Jadi memang kita dibutuhkan untuk agile dan apa yang bisa kita transform tergantung kebutuhan perusahaan, tapi yang pasti salah satunya dipengaruhi oleh regulasi. Cultural and people related triggers. Apabila tuntutan perusahaan sudah semakin tinggi, dan ini biasanya terjadi di perusahaan yang dari kecil, kemudian dia tumbuh menjadi perusahaan menengah, middle enterprise yang saat ini mungkin income-nya atau revenue-nya 5 sampai 300 miliar per tahun, ingin menjadi korporasi besar, tapi mereka tertahan di people karena belum bisa support untuk aggressive transformation dan growth. Dan yang terakhir terkait dengan growth and expansion needs. Oke, jadi growth and expansion needs ini biasanya yang paling sering terjadi dan dialami oleh perusahaan dan menjadi motivasi terbesar kenapa perusahaan tersebut harus bertransformasi. Tapi hal ini tidak akan kejadian kalau masih ada gap atau isu di cultural and people related. Nah, jadi mau bagian mana dulu yang harus ditransform? Dan yang ketiga, ada key characteristic yang ingin saya sampaikan bahwa transformation ini berhubungan dengan long-term competitiveness. Jadi Anda harus memiliki strategi jangka panjang at least 3-5 tahun ke depan. So, strategic in nature, bukan tactical. Jadi yang dibuat itu bukan action plan, tapi adalah strategic roadmap hingga 3-5 tahun ke depan. Kemudian holistic, artinya melibatkan department-department yang lain. Kita membutuhkan cross-functional collaboration, tidak hanya bisa bekerja di fokus di satu department karena pekerjaan Anda akan berakibat atau berdampak atau Anda juga butuh orang lain gitu ya. Jadi memang harus satu perusahaan bergerak. Disruptive ini terkait dengan radical change tadi ya, karena mengubah kebiasaan atau rutin yang sudah lama dilakukan oleh employee sebelumnya atau kita yang sudah nyaman di comfort zone, sepertinya agak sulit gitu ya untuk mengadopsi new mindset atau new routine atau new methodology, the new way of working. Tapi itu yang harus kita lakukan. And continuous, tidak terjadi hanya satu kali, not a one time or one night project. Oke, saya pause di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya karena nanti akan ada case study. Saya ingin Bapak Ibu memikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai HR. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya boleh di Q&A kolom atau boleh langsung di chat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang transformasi ini, tentang transformasi HR. Jangan sungkan-sungkan ya, silakan aja. Bisa di Q&A atau bisa di chat. Ada pertanyaan pertama tuh dari Intan Nurul. Halo Intan. Nah, Mas Air. Pertanyaan sangat bagus. Nah, transformasi ini sebenarnya dari leader atau dari HC enaknya tuh? Idealnya. Silakan Mas Air langsung dijawab. Idealnya dari leader. Dan dari leader kemudian dia harus berdiskusi dengan eh, HC. Dan HC akan mentranslate bagaimana cara untuk mencapai itu. Biasanya most of the cases memang dari leader, terutama untuk para pebisnis di middle enterprise yang mereka mau ke korporasi karena private company. Jadi biasanya leadernya yang dia harus aware transformasi itu penting dan dari leader kemudian dia akan uh, coba untuk influence the others, leadership team yang ada di bawahnya. Mas Ya. Aero, kalau kebalik gimana? Misalnya gini, leadernya malah nggak pengen berubah tuh. Bahkan HR-nya pengen berubah. Nah, itu apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, kalau yang itu kemudian terjadi, maka harus ada dukungan dari eh, departemen-departemen yang lain. Dan biasanya memang leader ini kan harus ada decision making unitnya. Jadi harus ada tangan kanannya yang membisikkan ke dia. Jadi dia harus ada influencernya. Nah, itu kita temukan siapa. Dan Anda punya data-data di perusahaan, on paper-nya, bahwa perusahaan ini harus berubah. Kenapa? Jadi biasanya ada profit and loss statement yang memang turun dan uh, actualnya seperti apa. Saya yakin itu bisa berubah, tapi memang kalau leadernya tidak open-minded, biasanya transformasinya kurang begitu cepat. Betul, betul. Dan itu harus di-endorse oleh level C ya, Mas ya. Ya, harus di-endorse oleh si level atau tangan kanannya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Mas Satria Wibawa. Gimana sih set pace yang baik, Mas, buat transformasi tahap-tahapannya? Itu yang pertama. Kalau dari Oki Wahyu,
Bagaimana tuh membedakan continuous improvement sama true organizational transformation? Dijawab dua dulu Mas, yang Satria sama yang Oke Wahyu. Bagaimana set pace yang baik untuk transformasi, lalu gimana membedainnya antara continuous Oke. improvement sama organizational transform? Silakan Mas. Set piece terbaik untuk transformasi kita harus duduk bareng as a team dan kita butuh self awareness dulu ya. Karena kalau kita langsung tembak, kita mau transformasi tapi konteksnya tidak jelas, ya itu juga akan kacau. Jadi konteks yang pertama adalah self awareness bersama-sama bahwa kita butuh berubah as an organization dan itu perubahannya itu kenapa. Kemudian kita akan biasanya ada sesi workshop gitu ya internally yang kita berdiskusi mengenai kondisi perusahaan sekarang, kita kuatnya ada di mana, kelemahan kita ada di mana, dan kita maunya goalnya itu seperti apa. Dan untuk mencapai goal itu maka dibutuhkan transformasi. Baru kita analisis di situ transformasinya di area yang mana, dan kalau itu sudah clear semuanya, baru kita ngomongin organization design, apakah yang sekarang relevan dengan tujuan kita untuk bertransformasi ke depan. Paling dimulai dari situ. Tapi harus ada konsensus, ya. Self awareness-nya harus ada dulu. Pertanyaan kedua, membedakan antara continuous improvement and true transformation. Oke, continuous improvement dampaknya hanya di satu area aja, jadi kecil. Dan improvement ini kan bisa the way we work, kayak mungkin yang tadinya pekerjaan manual di automate. Nah, itu continuous improvement. Atau misal Anda bekerja di satu domain, di marketing atau di customer service, yang tadinya customer tidak puas menjadi puas, tapi hanya sampai di level itu saja. Tapi kalau kita bicara transformation, itu kita melibatkan hampir semua department, gitu. Dan perubahannya radikal. Bisa perubahan, contohnya kalau di marketing adalah perubahan new segment atau new product development atau adopsi CRM dan ERP yang kemudian itu membuat culture kita bekerja menjadi beda, lebih ke digitalization. Nah, itu udah masuk ke transformation. Mas Aero, Jadi melanjutkan ya, pernyataan Mas Aero, kita lanjut ke jawabannya, pertanyaannya Mas Rudi Harahap nih. Transformasi di era saat ini kan sebagai sebuah keharusan ya, change mhm. or die dibilangnya gitu. Tapi kenapa mostly malah eh, mostly nggak bisa dilakukan gitu? Padahal pengennya tuh berubah, 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 tapi kok kayak susah gitu. Kenapa ya Mas? Kira-kira Mas? Barriernya apa sih Oke, kalau kita mau transform gitu? sebenarnya bukan tidak bisa dilakukan, tapi tidak mudah dilakukan ya. Nah, barriersnya kenapa tidak mudah dilakukan? Karena memang itu ciri-ciri transformasi yang tadi saya bilang. Disruptive dan it's not easy, take years to accomplish. Kenapa tidak mudah? Karena memang melibatkan banyak resources dan juga perubahan yang cukup masif. Dan mengubah kebiasaan orang itu tidak mudah. Biasanya bottleneck-nya itu ada di people. Jadi, kalau people-nya sendiri yang menjadi penghalang untuk kita bertransformasi, itu udah harus kita ubah ya mindsetnya, kemudian culture, lebih ke culture itu kita mulai dari the vision of the company itu harus clear dulu, mereka maunya seperti apa dan harus inspiring, dan bagaimana leadership level ini pun juga to inspire others yang di bawahnya sehingga mereka change the mindset. Tapi ini butuh waktu. Saya dulu baru 2 tahun bisa lihat hasilnya, dan awal-awal sangat berat waktu saya awal-awal masuk ke transformation di Alibaba. Ya itu butuh waktu dan butuh komunikasi ya Mas. Betul, betul. Itu tidak mudah, tidak mudah. Apalagi kalau bisnisnya ada di red ocean market yang dimana banyak talent-talent yang di hijack dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya turnover-nya akan sangat sangat tinggi. Um, nah, itu kita mesti cari tahu cara how to balancing the people, tapi dengan salary yang yang pantas di industri itu, tapi tidak terlalu overpaid. Nah, Nah, itu talking biasanya about ya. talking about employee Mas, bisa nggak sih transformasi itu datangnya dari perusahaan, dari karyawan sendiri gitu? Nggak harus dari leader gitu, bisa nggak? Bisa, bisa bottom up, tapi harus benar-benar reasonable dan memang agak sulit ya. Em, ya itu sih, tapi bisa. Saya yakin bisa. Nah, ini ada dua pertanyaan yang agak nyambung nih. Pertanyaannya Mas Sariful Risman, Muhammad Sariful Risman sama Mas Roh Budianto. Ini Mas Roh Budianto ini juga tokoh HR juga sebenarnya. Ya. Untuk pertanyaan Mas Apakah Roh, saya akan jawab di chapter berikutnya. Saya akan jelaskan ya. Oke ya benar. Itu ada step Jadi by kalau step-nya. pertanyaan yang Mas Sariful Risman gitu ya,
apakah orang HR punya otorisasi dalam transformasi atau orang HR harus punya specific knowledge atau specific skill untuk melakukan hal ini, Mas? Yes, harus punya specific knowledge and skills dan punya otorasi. Saya bisa Hmm, katakan itu, ya. berarti orang Ya, HR-nya harus oke. open dulu ya. Nah, betul. Kita akan bahas Nah, itu semuanya. Skill apa sih yang dibutuhkan untuk kita betul. bertransformasi? Menjawab Pertama, pertanyaannya Mas Roh Budianto ya. HR ya, ya, transformasi yang paling fundamental tuh apa yang harus diubah dulu. Nah, lanjutin ya, Mas, silakan betul. Mas. Nah, ini saya belum ngomongin HR transformation. Ini baru di level bisnis, di level organisasi. Oke, ini baru konsep. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi transformasi itu intinya Bapak Ibu mengubah kondisi yang memang akan sangat tidak nyaman di awal-awal. Jadi kalau ibaratnya kucing kecil bukan menjadi kucing besar, tapi kita melihatnya dari butterfly, kupu-kupu, itu dari berubah dari telur menjadi larva, pupa, kemudian kupu-kupu. Nah, inilah yang disebut dengan transformation, berubah bentuk. Jadi cukup radikal, bukan berubah ukurannya aja gitu. Oke, sekarang saya ada case study, ini Airboni Company, ini bantu saya berpikir. Nanti saya akan kasih materi berikutnya yang akan nyambung ke HR spesifik. Airboni Company ini saya samarkan namanya, is a family company. Jadi didirikan tahun 2003. Ini adalah manufacturer company, jadi pabrik gitu ya, yang membuat mechanical equipment seperti uh, plant equipment yang pabrik, yang ada tower-towernya gitu dan tanki di sebelah-sebelahnya. Kemudian pressure vessels, transport and storage tanks. Kalau Anda lihat banyak truk Pertamina yang seliweran ya. Nah, itu tankinya itu yang membuat adalah perusahaan ini. Dan backed by skill, human capital, and advanced machinery. Mereka punya teknologi, mereka punya mesin, punya skillful workers, dan Airboni ini juga sudah mendapatkan recognition menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Dia market share-nya di area uh, yang saat ini dia beroperasi 30%. Jadi salah satu market leader yang sudah dipercaya Pertamina untuk memproduksi tankinya mereka dan sudah dapat ISO juga. Produknya apa? Produknya salah satunya adalah plants and process equipment, pabrik tower untuk pharmaceutical, untuk food and beverage company. Kemudian mereka juga produce LPG storage, jadi penyimpanan LPG yang di tangki itu yang dibawa oleh truk. Ada tulisannya LPG gede, biasanya seliweran di area pergudangan atau area-area daerah-daerah second tier city. Kemudian fuel transport tanks. Nah, ini yang mengangkut bahan bakar ya, minyak gitu yang ke SPBU. Dan untuk LPG storage and fuel transport tanks ini menyumbang 80% dari revenue stream dan mereka juga punya capability untuk menjadi aviation refueling equipment. Jadi yang mengangkut bahan bakar aftur ke bandara. Jadi pesawat-pesawat yang mengisi bahan bakar itu yang ngisi uh, produk tankinya adalah dari company ini salah satunya. Nah, tim structure yang saat ini ada, karena ini family company, jadi direktur utama dan komisaris utamanya masih dipegang oleh bapak sama ibu. Sementara direktur pertama adalah anak pertama, dia pegang tim production, purchasing, technical operation yang berhubungan dengan engineering. Kemudian direktur dua ini anak kedua, dia pegang finance, HR, operation tapi lebih ke facilities, ke apa workshop. Kemudian sales and marketing dia juga pegang. Nah, sisanya di bawah director satu dan 2 ini ada level manager, manager finance, manager HR yang baru join 3 bulan, kemudian ada manager marketing, dan sisanya adalah level middle manager di operation di mechanical engineering-nya. Challenge-nya apa? Perusahaan ini sudah melakukan transitioning ke second generation, jadi harus ada pergantian kepemimpinan, kemudian mereka melihat bahwa di middle manager masih terjadi lack of leadership, ya, dan employees mereka itu ada 650 tukang yang memproduksi tangki-tangki itu, dan semuanya grassroots people mostly, yang mereka punya mindset pekerjaan yang bisa diselesaikan dulu, itu yang akan mereka kerjakan gitu. Padahal first in, first out itu kan seharusnya kalau ada project yang datang duluan itu yang harus dikerjakan duluan. Tapi ini malah kebalik. Mereka milih project sesuai kemauan mereka yang paling cepat biar mereka dapat uangnya cepat. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tidak ada standard in quality, jadi ada beberapa bongkar pasang, revisi ulang dan segala macam. And high dependency on fuel road tank service karena tadi menyumbang 80% dari revenue dan 20% itu sisanya adalah dari produk-produk yang lain.
Dan revenue ini kebetulan turun 11% tahun lalu karena Pertamina ada efisiensi, tapi karena juga mereka saat ini kapasitas produksinya sudah mentok dikarenakan tempat produksinya sudah eh, maksimum ya, udah fully occupied. Jadi mereka butuh lahan baru, mereka butuh pabrik baru. Nah, berikutnya adalah strength and weakness-nya apa aja. Oke, kita harus tahu strength-nya ada di accounting and finance, marketing, research and development, strategy and innovation, dan weakness-nya ada di digital maturity karena memang mereka belum punya computerized machine yang mengurangi kesalahan di level tukang. Kemudian HR, organization design, dan culture mereka belum terbentuk dengan full. Leadership, governance, dan ethics-nya pun juga masih kacau. Sales and business development mereka hanya fokus ke jualan produk yang paling gampang dijual, padahal produk yang lain itu menyumbang margin yang sangat tinggi tapi belum diolah dengan baik. Value chain operation performance management terkait dengan forecast raw material, supply versus demand, dan bagaimana mereka begitu cepat memproduksi produk itu, karena sekarang yang terjadi adalah mereka sering telat delivery-nya, telat sampai 2 bulan, dan kehilangan project selain telat, tapi tempat produksinya udah full. Nah, Bapak Ibu, dari analisa ini, mereka ingin goalnya adalah revenue-nya mau naik 25% dalam waktu 2 tahun dari sekarang, dan demikian pula net margin-nya mereka ingin naik ke 5 percentage point di waktu yang bersamaan. Jadi, saya tanya, what to transform untuk case ini? Apa yang harus ditransformasi? Oke, dan bagaimana kita mentransformasinya? Nah, saya akan kasih the key guideline. Means in which organization change ini depending on priority and business objective tentunya. Tadi Anda sudah dengar objektifnya apa. Dan what to transformnya itu antara aspek-aspek yang ada di 5 box ini. Apakah mereka harus mentransformasi customer experience-nya, atau operationalnya, atau mereka harus melakukan digital transformation-nya dulu, atau HR-nya dulu yang perlu ditransform, atau business as a whole unit, as a whole organization yang harus ditransform. Nah, ini pertanyaan. Kemudian pada Nih. saat kita melakukan transformasi, saya paling suka memulainya dari the house strategy. Jadi the house strategy ini yang paling atas adalah the main objective, apa yang mau ditransform, ya. Dan yang bawah adalah pilarnya. Untuk mensupport itu maka dibutuhkan apa? Dan kalau kita ngomongin pillars of transformation, ini adalah how-nya. Jadi how to transform, dan biasanya ini berhubungan dengan bottleneck atau challenge yang paling uh, membuat Anda untuk susah bertransformasi. Nah, itu yang harus diberesin dulu. Kita bisa lihat dari strength and weakness analysis yang tadi saya paparkan di slide sebelumnya. Oke. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus perusahaan Ebony ini, kita akan melakukan business transformation. Karena semuanya kacau. Hampir di semua lini. Production iya, di people-nya juga iya. Kemudian di sales-nya pun juga kita mesti transform. So, business transformation ini dibutuhkan hanya jika the most radical transformation happening. Jadi, changing the either business model atau the whole operations model, kemudian value proposition-nya berubah, ini bisa jadi entering new markets, atau biasanya perusahaan post merger and acquisition ini pun juga harus mengalami business transformation. Nah, untuk kasus yang Airborne ini, let's say we take business transformation karena memang terlalu banyak aspek yang harus diperbaiki. Jadi, tugas Anda adalah untuk mendefinisikan yang house strategy yang paling atas itu goalnya apa? Transformation-nya itu apa yang paling fundamental? Iya, silakan dijawab teman-teman. Ini bisa jadi nanti akan dipilih sama Mas Aero, nanti yang bagus akan dapat hadiah dari Mas Aero nih. Ya, mau dijawab di chat ya Mas ya? Ya, boleh di chat atau boleh kalau mau ada yang ngomong langsung silakan. Nah, oke. Silakan boleh dijawab di chat. Pilar 1 apa, pilar 2 apa, pilar 3 apa, pilar 4 apa? Silakan. Yang di atas dulu, Mas. Oh, Nanti yang di atas. pilar-pilarnya Oke, yang di atas dulu ya. langsung saya cek. Ya. Oke, oke. Nah, Apa sih main objektifnya? Tadi udah disebutkan revenue-nya mau naik ini.
kemudian Atau boleh marginnya kita mau di naik. back dulu tadi yang kasusnya Mas, study case mungkin ada yang lupa, ada yang. Oh, boleh. Ya, silakan. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Jadi Anda diminta untuk bikin main perubahannya tadi apa, main transformasinya, lalu kemudian pilarnya apa, berdasarkan dari case study yang ini. Ya. Kita bisa ambil dari weakness-nya. Strength-nya apa? Ini kita bisa pakai untuk bertransformasi juga. Kalau mereka strength-nya di marketing, marketingnya sudah bagus, research-nya sudah bagus. Tadi saya katakan bahwa produknya itu sebenarnya ada beberapa ya, tidak hanya fuel transport tanks, tapi mereka punya aviation refueling equipment yang katanya jika sekali project itu deal, itu dia bisa mengcover seluruh revenue dalam 1 tahun. So, ya mereka sedang melakukan research and development untuk ini. Jadi, mungkin salah satu transformation-nya adalah um, to diversify strengthening the sales capability untuk menjual produk-produk yang lain. Itu yang paling utama karena itu yang paling cepat. Jadi dalam hal ini, kalau marketingnya sudah bagus, tinggal sales-nya yang diperbaiki. Jadi bagaimana mereka research and development untuk produk yang high margin bisa dipercepat dan expertise di situ diperkuat, plus memperbaiki tim sales agar bisa dibagi, tidak hanya menjual produk fuel transport tanks, tapi timnya bisa dibagi untuk per kategori produk, itu akan lebih fokus. Kemudian mereka ada uh, bottleneck juga di value chain and operation terkait barang import, kadang-kadang produknya telat karena mereka harus import raw material yang habis gitu. Jadi ini juga bisa diambil menjadi salah satu bagian dari transformations. Ya, operations dulu untuk membuat standarisasi, ya, correct. Karena tadi tidak ada standarisasi antar antar tim, ya, betul, digital terdiversifikasi produknya. Dan terkait operation ini juga company dia bisa digitalize. Jadi harus invest beli mesin yang computerized machine untuk mempercepat produksi dan agar hasilnya lebih presisi, tidak banyak revisi atau mengulang. Nah, itu dari sisi operation dan sales, kemudian what about people? Oke. Ya, sekarang kita list down semuanya di atas di business transformation part ini yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk menjadikan itu menjadi kenyataan yang di atas, maka harus disupport dengan apa nih? Culture and mindset. Karena tadi yang saya bilang, tukang-tukangnya, mindsetnya, bahkan supervisornya sendiri, middle manajernya sendiri pun mindsetnya, mana produk yang lebih cepat selesai, agar tim saya bisa dibayar lebih cepat, itu yang didahulukan. Jadi tidak mengutamakan standar operasi. Culture and mindset ini harus diubah, bagaimana mereka bekerja, disiplin lebih produktif, kemudian leadership and vision, jadi harus dimulai dari tim leadership-nya juga harus benar, karena dari tim keluarganya sendiri, director satu terutama, itu pun mereka masih working in silo, jadi belum berpikir secara holistik, bagaimana bisa memperbaiki perusahaan, and vision of the company, apakah masih relevan atau tidak, jadi dari atas ditranslate ke bawah, kemudian proses and governance, people and capabilities. Jadi apakah orang-orang yang sekarang bekerja di perusahaan itu cukup memenuhi kriteria untuk bertransformasi ke depan, atau justru itu yang menjadi penghambat sekarang? Pilihannya ada dua. Apakah Anda mau eliminate, Anda mau pecatin semua, kemudian Anda hiring orang baru yang sesuai dengan value yang baru, atau orang-orang ini masih bisa kita didik, kita grooming menjadi lebih baik. Nah, itu adalah recruitment trades-off ya yang akan kita bahas di topik ke depannya. Kemudian technology and data. Jadi finance ini sudah bagus, tapi mereka tidak punya sistem ERP. Jadi nggak tahu kontribusi dari klien yang pesan eh, pabrik tadi ya, equipment, dengan yang pesan tank itu berapa persen. Jadi so far mereka menghitung melalui invoice, belum ada ERP yang jelas. Dan juga demikian pula dengan sistem produksi belum dikomputerize. So, empat inilah yang akan menjadi pilar of transformation dan sekaligus menjadi bottleneck yang sekarang, yang ini jika tidak diatasi, maka business transformation goal yang ada di area atas
ini tidak akan bisa transform dengan baik. Oke. Operations, operational transformation itu masuk ke sini, masuk di atas ya. Jadi kalau yang di bawah ini adalah pilar. Jadi pilar of transformation itu adalah critical bottleneck atau weakness dari company yang dapat membuat proses transformasi Anda terhambat ya. Tapi yang di atas ini adalah the main transformation-nya. Jadi ada pilar dan ada apa yang goal-nya tadi ya, operations-nya termasuk termasuk yang production tadi proses itu semuanya ada di atas. Oke. Nah, sekarang kalau dari 4 pilar ini, 3 di antaranya kita ngomongin tentang culture, leadership, people, and capabilities. Ini semuanya ada di area HR, which is your area. Oke. Kemudian dan area ini akan saya tanya kepada Anda, apakah Anda pada saat menjalankan ini semuanya itu Anda butuh uh, skills baru, skill set yang baru, atau butuh organisasi yang baru, atau Anda yang sekarang itu sudah capable melakukan semuanya. Jika belum, maka jawabannya adalah unit HR transformation. Jadi di situ baru kita masuk ke HR transformation. Oke? Jadi pada saat kita bicara business transformation, maka yang ditransform itu banyak dan bisa jadi salah satunya adalah to transform your HR, to transform the operations, dan to transform yang lain-lain. Tapi intinya di sini saya ingin membedakan antara uh, aspek yang ditransform dengan pillar of transformation itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi pilar untuk supporting the business, dan transformation itu adalah objeknya yang harus ditransform. Kalau itu dijadikan satu itu apa gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke HR transformation. How HR your role can support the business transformation? Ini pertanyaannya. Maka jika Anda sudah tahu bisnis objektifnya, Anda sudah tahu planning dari your CEO, seperti Erboni tadi, kemudian bercerita kepada Anda sebagai HR, hey, saya mau objektif saya 3 tahun ke depan, saya revenue-nya mau naik, dan saya mau prioritas, saya mau mengubah operations di tim saya mau mengubah A, B, C, D gitu, dan ini challenge-challenge-nya kita sekarang, so Anda sebagai HR, how you can help me? Jadi Anda fokus your support on the pillars of transformation. Jadi pilarnya apa? Dan biasanya sebagian besar pillars itu pasti menyangkut people. Dan oleh karena itu HR tidak pernah lepas dari transformation. Nah, kita ngomongin fokus on the pillar of transformation. Sekarang lining HR with organizational goals, understand the business objective yang tadi saya bilang Anda harus tahu objektifnya apa dari owner, and translate it to HR strategy. Bagaimana cara menemukan HR strateginya? Pertanyaan yang saya ajukan adalah terkait apakah organization design yang sekarang sudah cukup ideal untuk mensupport atau mendukung proses transformasi. Dan questions-nya diantaranya adalah, is the current organization design still relevant? Siapa yang report ke siapa? Strukturnya seperti apa? Berapa banyak orang-orang yang ada di leadership team? Apakah sekarang cukup atau harus ditambah? Bagaimana struktur di N-1, N-2, dan layer sampai ke grassroots people? Berapa banyak yang harus kita butuhkan? Dan berapa banyak orang di critical function yang kita perlu rekrut? Dan apakah strukturnya sekarang sudah bagus atau enggak. Kemudian yang kedua, how to transfer the vision of the company from an HR perspective. Jadi itu nanti kita bisa um, mapping setelah your structure is fixed, organization-nya. Kemudian kita lihat kira-kira kriteria orang yang seperti apa yang mau kita rekrut dalam hal karakter, dalam hal skills atau skill set gitu ya. Dan yang ketiga, what kind of people in each department should we recruit? What skill set ini tadi? Are they existing team capable enough to push the transformation? Kemudian pertanyaan juga untuk Anda, are our current routines seperti performance management, decision making process, rewards align dengan transformation? Apakah ada gap antara culture yang sekarang dengan transformation pace-nya nanti? Atau apakah kita butuh untuk
introduce new culture. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang Anda harus deep dive, diskusikan bareng, dan analisa bareng dengan C-level. Dan jika itu sudah ketemu, kemudian we need to drive your HR improvement. Jika Anda masih struggle dengan menjawab questions tadi dengan your HR capabilities, jadi kayaknya semua pertanyaan ini saya bisa jawab, tapi saya tidak mampu untuk melakukannya sendiri, gitu. Atau saya tidak mampu melakukannya karena saya tidak punya capacity, skill setnya belum belum tahu, atau mungkin orangnya kurang. Maka for sure you need the HR transformation. Jika sistem Anda yang sekarang dan capability Anda yang sekarang belum cukup mampu untuk menjawab kebutuhan company ini, maka disitulah HR transformation dibutuhkan. Oke, dan yang Anda harus ingat bahwa as most of the critical pillars of transformation lie in people. So don't forget HR's role becomes even more crucial. Kita sekarang bahas HR transformation. Itu apa? Basically, to redesign the HR function untuk membuat peran Anda menjadi lebih strategik, efisien, dan impactful untuk bisnis, dan fokus on how HR operates, delivers value, dan support employees and leaders. Jadi, kalau Anda melakukan HR transformation ini, dan Anda bagus melakukannya, maka Anda bisa support organization transformation dengan baik. Tapi kalau Anda tidak bisa menolong diri Anda sendiri, ya bagaimana transformasi itu bisa terjadi di seluruh perusahaan. Jadi, ingat, ask for help, and if you need to transform, let's do it quickly in your department. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah bertanya kepada Anda di awal. Kira-kira role HR menurut Anda itu apa? Tadi ada yang menjawab as a business partner itu sudah bagus sekali. Ada yang menjawab masih terjebak di recruitment, masih di apa? Masih di learning and development. Nah, ini kalau Anda mau bertransformasi di HR, maka HR roles Anda dari yang tadinya admin heavy dan transactional base hanya menjadi support function, reaktif. Misal bos Anda menyuruh, saya butuh hiring orang ini, lalu Anda melakukan recruitment. Nah, maka itu sifatnya masih reaktif. Maka HR role Anda hari ini dan ke depan harus bisa menjadi strategic partner and transformation enabler. Lebih proaktif dan co-creating the strategy. Ya, lalu fokusnya di mana? Dulu HR hanya sebagai guru BK gitu ya. Kalau ada company ribut, menjadi mediator, kemudian ngurusin gaji, compliance, general affairs, kemudian ada record keeping, ngurusin absen, recruitment. Tapi sekarang kita harus berubah mindsetnya bahwa untuk mendukung transformasi Anda butuh fokus ke talent acquisition, ke culture, ke employee experience, ke business outcomes. Ya, bagaimana Anda bisa memahami semua proses bisnis di dalam company. HR harus seperti itu. Kemudian dari sisi talent approach, yang tadi saya bilang, jangan hanya hiring on demand, tapi Anda mulai saat ini harus berpikir tentang workforce planning. Kira-kira apa yang harus saya rencanakan kalau company sudah tahu dia akan menambah revenue 25%, maka that means apakah butuh orang lagi untuk bisa lari kencang ke sana? Atau jangan-jangan nggak butuh orang lagi, tapi kita butuh teknologi untuk mempercepat itu dengan banyak orang yang sekarang. Nah, itu kan pilihan antara A atau B. Itu Anda pikirkan baik-baik di dalam workforce planning. Anda harus bicara dengan tim production, Anda harus bicara dengan tim finance, bagaimana yang terjadi sekarang, memahami pola kerja mereka di operation seperti apa. Kemudian employer branding ini penting karena perusahaan yang bagus harus juga terlihat bagus dan bahagia gitu ya, tidak hanya di depan karyawannya tapi juga di eksternal, kita bawa nama company Anda. Kemudian talent pipeline, ya, jadi talent pipeline ini penting sekali. Jadi kalau Anda sudah menganalisa organization design dari structure, ternyata harus diubah nih strukturnya, siapa reporting ke siapa, dan jangan sampai satu owner atau bosnya dia kebanyakan turun sampai ke bawah. Jadi harus ada orang di layering di tengah. Karena apa? Karena semakin kita bertransformasi menjadi lebih besar organisasinya, maka kompleksitasnya pun juga menjadi lebih besar. The way we work cannot be the same as previous one. Satu orang bisa handle banyak kepala gitu ya. Nah, itu Anda hindari. Jadi owner dan C-level mereka kalau bisa fokus di networking dan strategic work.
Sementara yang di bagian grassroots people mereka fokus di operation dan comply dengan SOP. Sementara yang middle level mereka bisa untuk servicing the C-level dan juga ke bawah juga bisa. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat detail dan perlu dipikirkan. Talent pipeline, kira-kira posisi mana yang hot seat, banyak turnover-nya, keluar masuk, motivasinya apa, kenapa Anda analisa lagi, dan bagaimana caranya agar posisi itu tidak lama kosong kalau ditinggal orang yang lama, gitu ya. Jadi talent pipeline di sini sangat penting, persiapan semuanya. And then performance management, annual appraisals, bagaimana Anda mentranslate bisnis objektif ke dalam target, ke dalam OKR, OKR menjadi KPI, kemudian KPI itu kita angkat melalui balance scorecard dari bawah sampai ke atas, gitu ya, karena yang di atas itu financial goal um, is is a direct impact of the company, but the indirect impact itu harus dimulai dari yang paling bawah. Jadi mulai dari learning, training, kemudian dalam dari sisi customer seperti apa sampai ke atas. Jadi nanti Anda akan belajar balance scorecard, nanti coba lihat-lihat referensi lagi. Appraisal and then input based dan silo approach. Dulu seperti itu, sekarang sudah nggak boleh. Harus continuous feedback. Every day must be better than yesterday. Today performance is tomorrow baseline. Jadi kalau hari ini udah achieve, ya benchmarknya mesti dinaikin dan ke depan benchmarknya ngikutin dengan achievement yang paling terakhir jika achievement itu konsisten. Outcome and growth based compensation and benefit. Jadi Anda compensate people, penggajian, sistem bonus ini harus juga berdasarkan performance ya, merit based performance. Learning and development. Kira-kira jika people-nya butuhnya seperti itu speknya, tapi kita nggak mau hiring dari orang luar, tapi kita maunya grooming dari dalam, maka skill gap seperti apa yang Anda identifikasi dan orang ini butuh training apa? Nah, training ini yang tidak boleh menjadi cost center, tapi mindsetnya sudah harus menjadi investment. So capability building as a growth driver ini yang harus utama, dan Anda HR harus berpartner dengan semua departemen untuk mendengarkan kebutuhan training dari masing-masing area, masing-masing departemen, dan masing-masing orang. Dan saya pesan bahwa learning and development ini memang tidak murah gitu ya. Jadi kalau bisa kita fokus kemana? Ke high potential talent, bukan ke low potential talent. Karena kalau low potential talent, orang mau di learning, orang mau di train, di develop, bolak-balik juga nggak akan nyambung gitu. Dan tidak terlalu signifikan berubahnya. Tapi kalau Anda invest ke orang yang uh, high potential talent tadi, maka growing-nya akan lebih cepat. Dan itu adalah, mereka-mereka ini adalah the succession untuk ke depan menjadi the next leader. Kemudian dalam hal proses, dulu manual paperwork spreadsheet, maka sekarang HR udah banyak lah ya toolsnya, ada HRIS, AI, dan banyak segala macam. And culture role is very fundamental. Anda sekarang mindsetnya bukan melakukan apa yang diperintah oleh atasan untuk ini, gue punya culture, atau this is the value of the company, so please disseminate to all the employees. Tidak, tapi Anda harus berdiskusi juga menjadi culture architect dan change of agent. Jadi biasanya kalau terkait dengan culture ini, kita conversation-nya dimulai dari value. Value dari masing-masing employee ini seperti apa? Dan value dari company ini maunya seperti apa? Apakah di situ connect atau tidak? Ya. Dan dan kalau bisa untuk culture ini, kalau perusahaan sudah mulai profesional dan kita udah berkembang, culture harus antara perusahaan dan employee, bukan employee respect kepada owner. Ya, jadi alasan Anda bertahan di perusahaan ini udah bukan lagi karena pemiliknya baik, karena pemiliknya ini, tapi bagaimana culture di perusahaan ini bisa ditranslate menjadi sebuah tidak hanya daily behavior, tapi menjadi salah satu motivasi employee bisa stay lama di perusahaan. Itu goalnya ke depan seperti itu ya. Jadi personal influence itu harus sudah dikurangin ya kalau kita bicara transformasi nantinya. Oke. Nah, tadi saya sudah compare table HR yang dulu dengan HR yang sekarang yang sebelah kanan. So help me to answer below questions. Bapak Ibu, Anda sudah
tahukah sekarang kira-kira skill set apa yang Anda butuhkan untuk menjadi well-rounded HR practitioner? Dan in my opinion, everybody can become an HR person gitu ya. Tidak harus kita hiring HR itu yang backgroundnya HR banget atau yang dari psikologi gitu enggak. Tapi saya selalu encourage people bahwa Anda bisa menjadi HR siapapun asal mau belajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan identifikasi tadi adalah ekspektasi the redefining role of HR in the future to support transformation. Kira-kira skill set apa yang Anda semua masih butuhkan gitu. Mas Airo, 16 menit lagi ya. Oke. Silakan dijawab teman-teman. Boleh dijawab lewat chat. Strategic thinking, project management. Oke, good one. AI usage analysis, strategy thinking. Terima kasih yang sudah menjawab. Influencing and organizational change management. Oke. Ya, thank you. Betul, area-area yang menurut Anda kurang hanya Anda sendiri yang bisa menjawab gitu ya. Nanti bisa diasah menjadi lebih baik lagi, asal mau keep learning. Dan since you are not a Superman, dan juga Anda tidak bisa menghandle segala sesuatunya semuanya sendiri, so please help me to design the most ideal HR structure. Kalau kita tadi ngomongin perusahaan Airboni, nah kira-kira Airboni ini kan HR-nya baru cuma satu ya, baru 3 bulan dia join dengan segala macam perintilan kompleks situation yang tadi saya jelaskan. Jika Anda harus melakukan HR transformation di department Anda dan Anda sekarang masih sendirian, maka struktur yang bagaimana yang ingin Anda bentuk? Anyone? Oke, mungkin talent acquisition. Ya, ini saya bantu ya. Talent acquisition manager perlu. Lalu butuh apa lagi? Kalau untuk mengubah culture, kemudian mungkin Mas Ilham lebih lebih paham. Itu posisinya apa namanya? People and culture. People and culture. Oke, kita tulis aja ya. Um, and then what else? Yang rekrut udah ada. Kalau butuh orang banyak, oke siap. Dia udah standby. Kemudian masalah culture, dia yang akan boosting dan disseminate to the grassroots level dan semuanya harus align. Lalu berikutnya, apalagi yang terkait dengan performance management. Oke, mungkin bisa ini ya. Nanti ini ada hubungannya dengan compensation and benefit or CNB. Lalu Anda butuh HR seperti apa lagi? Atau ini aja udah cukup? Halo? HR generalist. Oke. Ah ya, GA. Di sini. GA and admin. Oke.
Kita kita coba seperti ini dulu, tapi tentunya ini bukan rumus pasti, ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa setiap organisasi kebutuhannya beda-beda, size-nya beda, kompleksitinya beda. Jadi bisa mungkin hanya butuh 2 orang HR udah cukup, tapi dia mengcover semua area. Tapi pada saat kita transform, ya kembali kita tanyakan apakah 2 orang itu saja cukup atau butuh tambahan lagi expertise di HR yang lain. So hanya Anda dan perusahaan yang bisa menjawab. Tapi untuk kasus Airponi, ini saya sarankan eh, mereka punya talent acquisition manager. Tapi kalau ternyata tidak banyak untuk recruiting talent di masa depan, maka HR director dia juga bisa handle. Jadi yang ini bisa kita remove. Tapi yang paling penting people and culture management dan learning and development, ya. Oke, ini salah satu contoh bagaimana kita menganalisa HR structure mengikuti kebutuhan organisasi. But of course masih bisa di-adjust sesuai dengan konteks. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir sekarang semoga waktunya masih cukup ya. Terakhir adalah introducing part framework for analyzing organizational design. Tadi ada yang tanya, step pertamanya seperti apa ya Pak? Kalau kita melakukan transformasi. Tentunya Anda berdiskusi, goalnya apa, objektifnya apa yang mau ditransform, dan dari semua bisnis model yang sudah atau bisnis plan roadmap-nya yang sudah di-share oleh owner Anda atau CEO Anda, kemudian Anda analyze. Analisanya dari helicopter view dulu, kita analisis dari sisi organizational design. Apakah desain organisasi yang sekarang sudah cukup bagus atau tidak? Sudah align atau tidak dengan transformation plan? Nah, part ini akan bicara tentang people, arsitektur, rutin, dan culture. Apapun kondisi bisnis gitu ya, when the business transform, kalaupun mereka mau bertransformasi, mau scaling up, growing up, atau mau pivot into business model, sebenarnya kayaknya simple. Bagaimana desain organisasi mereka yang sekarang itu akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendeliver superior capabilities. Nah, deliver superior capabilities ada hubungannya dengan value proposition, jadi bagaimana mereka tetap konsisten dapat memproduksi produk atau layanan yang konsisten dengan organisasi desain yang saat ini ada. Setiap perusahaan pasti punya organization design yang beda, walaupun mereka sama-sama dari satu industri atau sektor. Nah, untuk tahu bagaimana ini efektif atau tidak, maka Anda butuh framework yang namanya PARC, dan strategi inilah yang akan membantu Anda untuk meraba-raba. Jadi memang segala sesuatu penuh ketidakpastian, dan satu model organisasi desain itu belum tentu menjadi the best design untuk organisasi itu saat ini. Jadi Anda bisa terus improving, trial and error gitu ya. Kalau misalkan kurang cocok, di-refine lagi. Tapi paling tidak Anda sudah membukukan dan sudah menuliskan itu ke dalam strategi, jadi dapat mengurangi resiko ke depan. Nah, itulah fungsinya strategi dan PARC framework ini untuk memandu Anda dalam memanage risk ke depannya. People, culture, arsitektur rutin dan juga culture ini harus align dan kohesif dengan critical task. Critical task itu adalah core activity dari perusahaan Anda. Kalau tadi Airboni, maka core activity-nya adalah di pabrik. Dia membuat tangki-tangki. Nah, itu core-nya. Berarti banyak engineer dan banyak tukang-tukang, maka SOP-nya dia harus standarnya harus tinggi gitu ya. That's the critical task. Nah, people, culture, arsitektur routines ini, dia harus bisa mengimbangi critical task ini. Orang-orang yang mereka rekrut, orang-orang yang ada sekarang, maka mereka bagaimana caranya bisa memenuhi target perusahaan dan dapat melakukan critical task itu dengan baik. Ya, jadi strateginya align, kemudian harus ditambah juga dengan leadership yang mumpuni agar alignment yang terjadi ini dapat terus berjalan dengan baik. Karena kalau leadership-nya kacau, maka ini akan menimbulkan kekacauan juga di tim member di bawahnya. So, strategi leadership harus saling beriringan dan part akan memandu untuk mengevaluasi organization design yang align dengan critical task. Saya akan mulai dari people dulu. Apa sih people framework? People ini terkait dengan
Jika perusahaan Anda bertransformasi, kira-kira orang yang kayak apa sih yang mesti kita butuhkan gitu ya, dalam hal knowledge, dalam hal skills, competencies, dan training apa yang dibutuhkan oleh karyawan yang sekarang, yang dapat menjembatani skill gap, dan skill gap ini sangat dibutuhkan untuk mereka bertransformasi mengikuti perusahaan gitu. Jadi kita identify yang itu dulu, kemudian yang kedua, motivasi dari karyawan bekerja itu apa? Dan bagaimana kita menemukan orang dari luar, dan kalau kita hiring, motivasinya sama dengan value perusahaan. Nah, itu memang gampang-gampang susah. Kemudian, apa ekspektasi mereka? How does the firm fit into their career or life plans? Jadi, kita pasti harus tanya, bahkan untuk karyawan yang sekarang, kira-kira ke depan kamu mau apa? Apa sih aspirasi kamu bekerja di perusahaan ini 2 atau 3 tahun ke depan? Ekspektasinya seperti apa? Dan kita coba lihat apakah em, mereka ini fit dengan career plans yang ada di company dan bagaimana kita bisa untuk membalance itu semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu di people dan nanti pada saat Anda bertransformasi, Anda buat spreadsheet di sebelah kiri itu adalah your current people, kemudian yang sebelah kanan adalah situasi di mana Anda melakukan transformasi. Jadi yang sekarang versus future ke depan ya. Jadi people-nya yang pertanyaan 3 di atas itu Anda harus bisa jawab yang sekarang bagaimana dan ke depannya butuhnya seperti apa. Kalau gap-nya besar sekali, kemudian pertanyaan berikutnya apakah people yang sekarang ada masih relevan atau tidak dan bagaimana caranya agar keep them relevant. Apakah butuh training tambahan atau kita sudahi saja dan kita rekrut orang baru dan segala macam. Itu nanti Anda bisa analisa. Nah, pilar of transformation-nya ini terkait people and capabilities. Jadi saya coba untuk mengkawinkan framework people ini dipakainya itu di area HR, di bagian talent acquisition masih masuk, reskilling or learning development juga Anda masih bisa pakai framework ini, leadership pipeline and succession planning dan talent mapping. Oke? Dan pilar of transformation yang ingin kita fokuskan adalah people and capabilities. Jadi kalau pilar people and capabilities ini kuat, um, maka Anda harus jeli dalam menganalisa menggunakan framework people ini ya. Jadi people-nya harus align dengan transformation plan. Yang kedua, arsitektur. Ini cukup kompleks. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana dengan struktur organisasi kita yang sekarang? Apakah uh, are tasks organized by function, product, or customer? Apakah susunan atau struktur yang sekarang itu dibentuk berdasarkan pembagian tugas secara fungsi atau dibagi berdasarkan produk kategori gitu ya atau berdasarkan customer segment. Nah, itu bagaimana? And then how does the grouping compare to other firms in the industry? Anda harus lihat tuh industri perusahaan di industri yang sama, bagaimana mereka melakukan struktur tersebut gitu. Jadi kita bisa cari tahu benchmarknya. Yang kedua, is the organization hierarchy flat? Karena ada perusahaan yang hierarkinya sangat panjang, tapi ada juga yang horizontalnya panjang gitu ya. Itu yang flat layers. Lalu yang ketiga, apa typical decision making process di company ini? Apakah banyak orang yang dilibatkan atau sifatnya top down, is authority delegated atau centralized? Dan centralized ini juga bisa dipecah-pecah. Apakah centralized di uh, headquarter atau mereka punya cabang-cabang dan decentralized di masing-masing grup area atau bagaimana? Nah, itu yang Anda harus pikirkan desainnya seperti apa, strukturnya seperti apa. Dan apakah are jobs defined very narrowly atau wide range of tasks? Kemudian, is there a lot of teamwork? Apakah perusahaan tersebut butuh orang sebanyak itu? Atau malah pada saat proses transformasi berlangsung, orangnya kebanyakan. Jadi Anda rampingkan lagi struktur organisasinya. Nah, itu bisa jadi. Dan bagaimana pengetahuan dan information flow yang saat ini berjalan. Jadi proses penyampaian informasi dari atas ke bawah itu biasanya berhenti di layer yang mana dan apa yang sebaiknya model seperti apa yang paling efektif yang seharusnya bisa kita push lagi. Nah, itu semuanya berhubungan dengan arsitektur. Caranya sama, Anda coba draft current condition seperti apa dan expected pada saat transformation seperti apa. Lalu arsitektur ini berhubungan dengan pilar of transformation di bagian leadership and vision. Area of HR-nya, Anda bisa pakai framework ini kalau Anda berhubungan dengan organization design and structure, governance, reporting lines,
Nah, itu bisa pakai. Rutin. Rutin berhubungan dengan apa day-to-day pekerjaan yang dilakukan oleh employee di setiap department masing-masing. Itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka dikompensate. Ya, jadi cara sistem pembagian bonusnya itu seperti apa, cara penilaian performance-nya itu seperti apa, dan bagaimana mereka kesehariannya bertingkah laku, tidak hanya pada saat bekerja, tapi berinteraksi antar satu dengan yang lainnya, berinteraksi dengan bos mereka atau sebaliknya. And how's the performance management conducted to maintain accountability? Bagaimana caranya untuk meminimalkan bias pada saat manajer melakukan appraisal terhadap bawahan. Jadi kalau bisa pada saat performance management, performance appraisal, ini kita melakukan seobjektif mungkin dan mengurangi subjektivitas. Nah, itu Anda harus punya sistem penilaian yang uh, berdasarkan result oriented, tapi juga menggabungkan culture yang ingin Anda bentuk untuk bertransformasi. Jadi biasanya kalau saya dulu di Alibaba, kita tidak hanya dinilai dari KPI saja, tapi individual level kita ada skornya A, B, C, D gitu. Apakah kalau A maka orang ini tuh sangat align dengan culture perusahaan gitulah. Jadi value ambassador. Kalau B seperti apa, C seperti apa, dan itu semua dikombine scoring kuantitatif dengan scoring culture atau behavior, dan itu akan menentukan bonus performance mereka. Caranya sama, ada draft current situation seperti apa today gitu ya, dan kedepannya ekspektasinya rutinnya mau diubahnya itu ke arah yang bagaimana. Dan pillar of transformation ini terkait dengan proses and governance, dan area of HR yang Anda bisa explore untuk pakai rutin ini ada di performance management, compensation and benefit, workforce management juga boleh pakai ini. Tadi terkait dengan people juga, talent acquisition juga bisa pakai rutin ini. Kemudian decision making rhythms. Ya, jadi itu area-area of HR yang Anda bisa pakai uh, rutin. Kemudian culture. Apa fundamental values dari orang-orang ini di dalam organisasi Anda? Dan apakah ada assumption atau belief tertentu? Bagaimana cara mereka memandang dunia? Kemudian bagaimana cara mereka memandang perusahaan? Jangan sampai value mereka resonate dengan value-nya ownernya perusahaan, tapi bukan value perusahaan itu sendiri. Itu bahaya. Karena pada saat owner itu udah meninggalkan organisasi, maka akan terjadi kekeosan, ada trust issue, dan lain-lain. So, very important to build your organization value. Kemudian, is there a lot of agreement among employees about what is important and how the work works? Are these values and beliefs strongly held? Apakah ada asumsi-asumsi lain di luar sana yang mempengaruhi uh, agreement atau konsensus mereka terhadap value-value tertentu? Ya, culture ini memang agak abstrak, tapi Anda bisa identify kalau perusahaan itu dia harus bertransformasi cepat dengan memakai banyak-banyak data gitu ya, maka culture yang paling utama adalah data driven value. Itu yang harus ditanamkan di masing-masing employee. Mereka cara bekerjanya sekarang harus pakai analisa data. Tidak hanya menurut saya, insting saya, kayaknya begini, kayaknya begitu. Nah, itu salah satu bentuk value yang menjadi bagian dari culture. Oke, pillar of transformation-nya terkait dengan culture and mindset, leadership and vision, dan area of HR-nya. Kalau Anda sekarang adalah HR specialist di employer branding, kemudian employee engagement, Anda biasanya mengukur employee satisfaction melalui ENPS, maka ini cocok banget untuk Anda. Jadi Anda bisa pakai culture. Ya, but actually part ini saya nggak mau dipecah-pecah gitu ya, tapi harusnya menjadi satu framework kesatuan untuk Anda sebagai HR menganalisa organization design sebagai step awal dalam bertransformasi. Sebelum kita bicara tentang HR strategy yang lebih dalam dan lebih tactical, how to recruit talent, kemudian bagaimana cara melakukan talent mapping, kemudian bagaimana cara membentuk sistem performance management. Nah, itu semuanya strategi-strategi itu nanti adalah turunan dari part ini. Ya, itu nanti ke depan kita bisa bahas lebih lanjut lagi. So, I'm done. Do you have any questions? Maaf telat 3 Yes. menit. Terima kasih Mas Airo, tepuk tangan dulu buat Mas Airo. Yeay. Keren banget presentasinya. Minum dulu Mas, minum dulu Mas. Teman-teman boleh minum dulu ya. Sambil kita cooling down sedikit. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Jadi tadi pada saat teman-teman bertanya, kita sudah menyeleksi juga siapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan siapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus.
Dan ada satu pertanyaan di Q&A ini Mas, boleh dijawab Hmm. ya. Jadi ini tadi siapa yang nanya ya? Di perusahaan kami itu hierarki dan hubungan personal sangat berpengaruh. Ini kita tidak tahu apakah ini family business atau bukan ya. Tanpa instruksi dari otoritas, inisiatif sulit jalan, sementara budaya kekeluargaan membuat orang cenderung tidak enakan gitu. Nah, bagaimana cara mendorong transformasi agar budaya ini tidak memperlambat pace perubahan, tapi tetap menjaga keharmonisan dan rasa saling peduli? Ya, ini agak-agak, kalau saya jawabnya mungkin agak bingung juga nih. Gimana nih Mas Airo? Jadi mereka tuh punya Poin. situasinya seperti ini ya. Jadi tanpa instruksi dari otoritas, inisiatifnya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, ini gimana nih Mas cara menjawabnya? Silakan Mas. Maka saya akan mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana dengan otoritasnya? Apa-apa yang terjadi? Itu dulu yang situasi yang mesti kita pahami. Apakah dia terlalu sibuk sehingga dia tidak sensitif dengan ini atau bagaimana? Tapi saran saya Anda boleh bersuara. Jadi coba jika masih punya jajaran direksi atau siapapun yang kira-kira mereka easy to listen gitu ya, dan mereka sangat empathetik, maka mulailah dari sana. Kemudian Anda membentuk koalisi dan itu nanti bisa dimitingkan bareng gitu ya. Entah di monthly meeting yang pada saat ada ownernya datang, kita bisa bahas gitu. Jadi paling Oh, kita mulai ini dari bukan situ. perusahaan keluarga tuh Mas, sudah dijawab sama Mbak Hikmah. Jadi ini bukan perusahaan keluarga. Oke, so bukan perusahaan keluarga. Otoriter yang dimaksud di sini adalah presiden director atau bos departemen tertentu. Nah itu mungkin Mbak Hikmah boleh buka mic-nya, boleh nggak apa-apa Mbak, buka buka aja Ya Mbak boleh, mic-nya. boleh, boleh. Eh, Nanti ada pertanyaan kedua dari Mas Acep Usman Abdullah nih. Oke, Mbak Hikmah Putri bisa buka mic biar lebih masuk interaksinya. Mbak Hikmah, oke. Silakan, silakan, jangan malu-malu untuk bersuara. Eh, Atau mau diulang lagi pertanyaannya. Jadi hierarki dan hubungan personal sangat berpengaruh tanpa instruksi dan otoritas. Inisiatifnya sulit jalan, sementara budaya kekeluargaan membuat orang cenderung tidak enakan. Jadi budaya kekeluargaan itu bikin nggak enakan atau menerima untuk tanggung jawab gitu ya. Gimana cara mendorong transformasi supaya budaya ini tidak memperlambat pace perubahan? Monggo Mas. Ya, jadi yang saya bilang tadi, diskusikan dengan beberapa otoritas yang punya empati yang cukup tinggi gitu ya. Jadi Anda bisa mulai diskusi dari situ dengan point of view yang kalau misalkan ketemu sama-sama merasakan hal yang sama, dan let's have a apa ya kayak early Hmm, alert gitu ya. Ya mungkin Anda bisa sampaikan itu pada saat meeting. mohon maaf, Pak Airo, Mbak Hikmah Yes. sudah bisa talking sekarang, sudah Oke, kita oke, share. Oke, Mbak oke, Hikmah, silakan, silakan Mbak silakan. Hikmah. Coba Saya butuh konteks yang lebih dalam. lebih dalam lagi. Silakan Mbak Hikmah. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan nih, dia mungkin sebelumnya itu ini perusahaan akuisisi ya. Jadi dia pernah akuisisi dari perusahaan sebelumnya dan itu udah beberapa kali akuisisi. Jadi udah ada pergantian istilahnya nama perusahaan atau owner gitu ya. Nah, di tiap pergantian itu kan pasti punya culture dan kebetulan culture yang dibawa adalah culture kekeluargaan tuh. Nah, saat ini kita mau rubah nih beberapa hal untuk company culture-nya ya. Nah, masalahnya ini bisa jadi sebuah kelebihan dan bisa jadi weakness, bisa jadi strength, bisa jadi weakness. Nah, strength-nya adalah ketika ada orang yang memang personal interpersonalnya bagus dan dia punya influence yang bagus dan kebetulan mungkin orang lama ya, itu mereka akan lebih cepat nurut nih tim di sini. Nah, tetapi di lain sisi kalau sama orang baru, sedangkan orang baru ini yang diharapkan untuk merubah gitu, to transform the company culture gitu, karena kita pengen berubah jadi lebih, mungkin pace-nya lebih cepat, dari ada hal-hal yang mungkin dari yang sebelumnya itu mungkin agak lambat, kita pengen lebih cepat, nah emang karena kebutuhan dari company gitu kan ya. Nah, nah, jadi kesulitannya adalah sedangkan termasuk pimpinannya juga rata banyak juga yang orang baru nih. Jadi malah yang dari ini perusahaan multinasional ya. Jadi emang ada pusatnya di HQ pusat minta mungkin secara tidak ya impliedly lah itu kita memang perlu ada perubahan gitu. Dan orang baru itu yang diminta untuk merubah gitu dari culture yang mungkin
sudah lama ya. Nah, itu sih dan kesulitannya bahkan untuk selevel pimpinan bukan bahkan nggak otoriter sih sebenarnya. Malah karena untuk mendorong supaya orang mau aktif proaktif gitu ya, misalnya ada engagement atau apa. Nah, itu jadi agak susah kalau nggak diinstruksi dulu gitu. Nah, ini jadi orang jadi enggan kalau misalnya dia yang diinstruksi artinya dia yang harus selesaikan semuanya kecuali dia punya hubungan yang baik, dia akan dibantu gitu. Itu sih konteksnya. Oke oke. Jadi mungkin buy-in-nya oke, saya paham. Jadi karena merger ya dan acquisition, akhirnya ada gap ya antara tim yang sana dengan tim yang um, baru. Jadi memang proses buy-in itu agak lama, tapi ya thanks karena tadi ada orang baru gitu ya, yang salah satu pimpinannya yang dipercaya untuk to drive the transformation. Jadi Anda bisa berkoalisi lah ya, bekerja sama dengan stakeholder tersebut gitu untuk to drive the transformation. Dan memang awareness untuk bertransformasi dan menyamakan visi itu tidak mudah. Jadi harus dikumpulkan orang-orang yang beda grup tadi, beda pandangan, itu memang harus kita satukan dan kita tahu visi company itu mau kemana, tujuannya seperti apa. Dan kalau ada formalitas atau formalized by the HQ itu akan lebih baik lagi. Jadi memang paling baik itu sebenarnya top down dan harus ada bridging di sana, yaitu mediator yang cukup kuat suaranya yang bisa didengarkan. Tapi saya sarankan memang eh, kita satukan vision dulu, Anda dan tadi yang pimpinan baru itu bekerja sama gitu ya, dan harus dibuat internal workshop ya. Jadi kita maunya seperti apa ke depan, planningnya seperti apa, dan maka apa yang harus diubah dan lain-lain. Jadi lakukan workshop itu. Untuk implementasinya memang agak sulit untuk expect orang bisa berubah cepat, tapi paling tidak dari sisi awareness-nya udah ada dulu. Itu sih yang ya yang saya sarankan. Dan perubahan culture atau perubahan budaya kerja itu harus kita eh, sampaikan secara berulang-ulang. Itu namanya employee branding activities juga. Anda print, Anda tempel, Anda bikin kaos terkait value-value yang baru, kemudian Anda kasih reward bagi siapapun yang menjadi value ambassador of the month, yang kira-kira bisa menjadi contoh yang baik di perusahaan itu. Kita bisa mulai dari situ. Harus ada agent of change. Semoga Oke, menjawab. yes, semoga menjawab. Mas Aero ada beberapa pertanyaan di Q&A ya. Dari Acep Usman Abdullah. Seberapa jauh faktor finansial perusahaan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan transformasi? Yang tadi saya bilang, komunikasi. Gimana? Nah, bagaimana Coba. nih menyikapinya kalau ada keterbatasan finansial tuh? Itu yang pertama. Oh, oke, oke, oke. Yang kedua, eh, kalau gagal, kalau misalnya pengalaman transformasi ini gagal, ini pertanyaan Lutfi ya, itu dampaknya seperti apa, Mas? Jadi yang pertama kalau misalnya gagal di finansial, lalu kemudian kalau gagal semua, kira-kira dampaknya seperti apa? Gitu. Silakan dijawab dulu, Oke. Mas. Yang pertama, oke, apabila ada faktor finansial yang menjadi penghalang kita untuk bertransformasi, em, justru karena itulah kita bertransformasi gitu ya. Jadi satu satu alasan kita bertransformasi karena kita tahu kalau kita stagnan, kita tidak akan melakukan exponential growth dan dari sisi financial pun juga tidak sehat atau belum belum mencapai satisfaction level. Tapi pada saat kita melakukan transformasi itu kan otomatis skalanya akan semakin besar dan butuh financing juga ya at the same time. Nah, financing itu yang nanti bisa dianalisa itu bisa menjadi uh, apa kebutuhan financing, kita bisa cari investor, kita bisa pinjam ke bank, banyak sekali opsi-opsi financing. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah financing consequence, karena kan pasti ada bunga, ada ya konsekuensi dari financing option itu banyak. Apakah worth it dan em, secara forecast itu akan jauh lebih menguntungkan di profitability-nya gitu. Jadi Anda forecast dulu, kira-kira 5 tahun ini saya akan capai sekian keuntungan, sekian revenue, tapi saya butuh financing sekian. Dan financing sekian, ini payback periodnya adalah sekian tahun, dan kita harus bayar setiap bulan adalah sekian, dan bunganya sekian, dan segala macam, tapi itu masih manageable. Gitu. Jadi itu harus dihitung dengan sangat detail, makanya sebelum kita melakukan transformasi, kita perlu melakukan financial modeling, itu pasti dan harus ada. Jadi jawaban saya itu. Lalu bagaimana kalau gagal? Kalau gagal, ya, kalau gagal dampaknya adalah
Anda mundur kembali, ya dampaknya bisa kehilangan trust dari para employees. Tapi paling tidak kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Gitu. Gagalnya pasti. Ada kegagalan, kita burning money, burning investment, dan oleh karena itu Anda butuh strategi, strategi part, Anda butuh lagi strategi di marketing, Anda butuh strategi risk and management. Nah, fungsinya itu. Makanya di setiap transformasi kita tidak hanya forecast financially uh, harus 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 tajam gitu ya, tapi juga ada risk and mitigation plan yang mesti kita lakukan. Karena itu akan meminimalkan resiko Anda. Jadi kalau gagal transformasinya, jatuhnya itu nggak terlalu sakit dan kerugiannya bisa diminimalkan. Paling itu jawaban saya. Oke, itu kalau gagal. Nah, sekarang Kalau gagal. kalau pertanyaan Mbak Intan Nurul, kalau seandainya sukses, itu indikatornya apa tuh Mas? Yang terkait dengan rencana HR sebagai inisiatifnya. Gimana tuh Mas? Kalau sukses, indikatornya apa? Oke. Kalau sukses indikatornya Anda bisa ambil dari before condition, before transformation itu sebagaimana situasi di HR pada saat itu. Misal turnover rate-nya apakah before tinggi sekali, kemudian after menjadi enggak, kemudian before productivity level dari para employee ini rendah. Nah, itu kita bisa ukur dari revenue per head count. Apakah dengan head count yang sekarang itu rasio revenue per head count-nya itu dia lebih rendah atau lebih tinggi. Dari situ udah bisa kelihatan apakah productivity-nya naik atau turun. Kemudian dari sisi lain, Anda juga bisa mengklaim bahwa Anda impactful dalam hal talent acquisition misalkan. Oh, ternyata the strategic position yang Anda hire in the past untuk support transformation itu semuanya berhasil dan mereka mencapai KPI-nya dengan baik, dengan stay di company juga eh, apa namanya retention rate-nya pun juga oke gitu ya. Jadi itu salah satu indikatornya juga. Nah, dalam hal kualitatif, Anda bisa lihat bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana culture itu kemudian embedded into the daily behavior, itu juga bisa Anda klaim. Ya, paling dari saya itu. Tapi yang tangible banget tadi dari sisi performance ya. Nah, Yes, mantap. Terima kasih, Mas Aero. Jadi teman-teman kalau boleh saya simpulkan bahwa memang kita bertransformasi itu tadi ada 4 ya pilarnya ya. Yang pertama adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya harus mau dirubah, harus mau ikut dalam agile. Lalu kemudian yang kedua adalah people-nya dulu. Setelah dari mindset, lalu kemudian dari leadership people-nya tadi juga, kemudian prosesnya ya. Tadi ada pertanyaan, kalau operasional gimana? Kok nggak ada masuk dalam perubahan? Nah, kalau menurut saya eh, yang bagian operasional itu masuk di dalam proses atau pro. Jadi pertama adalah culture, mindsetnya dulu, lalu kemudian leadership, lalu kemudian tadi yang ketiga ada bisnis prosesnya, lalu kemudian yang keempat tadi ada teknologi. Nah, teknologi ini juga bagian yang sangat penting dalam kita melakukan transformasi. Tentunya ini semua harus didukung dari mulai top sampai bawah. Jadi dari kepala sampai kaki, dari mindset, lalu kemudian berubah menjadi perilaku. Takes time. Tadi kata Mas Aero kurang lebih butuh 2 tahun, gitu ya. Ya, itu jadi aja udah paling cepat 2 tahun ya. betul, improvement, continuous improvement itu memang berjalan terus. Tetapi yang namanya transformasi itu harus semua harus punya visi yang sama, semua harus punya mindset yang sama. Maka dari itu penempatan saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Roh Budianto bahwa learning and development bukan lagi sebagai cost center, tapi sebagai motor untuk mencari high potential employee. Gitu ya. Balik lagi, orang HR harus punya mindsetnya dulu, lalu kemudian orang HR bisa meng-apply apa nih yang harus berubah, apa yang harus kita lakukan. Jadi orang HR tidak hanya sebagai administrator, tapi orang HR juga sebagai motor, gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk satu materi yang luar biasa dari mulai jam 3 sampai Ini jam. saya masih ada satu satu lagi quiz ya, kita belum ya. Silakan. Oh, ada satu lagi quiz, silakan. Ya, oke. Nanti setelah ini kita akan umumkan teman-teman siapa yang yang mendapatkan hadiah ya. Silakan. Ya, quiz time silakan Anda scan. Oke, nah ini dia. Silakan di-scan dulu teman-teman untuk bisa dapatkan hadiah nanti dari kuis ini. Ini yang memperhatikan dari tadi pasti bisa menjawab semua. Ya, ini dia. Kurang lebih masih ada 75 orang yang bersama kita. Mungkin termasuk saya dan Mas Airo juga. Oke, Mas Roh Budianto masih ada nih. Mantap. Terima kasih Mas Roh Budianto.
Intan Nurul juga masih ada. Maria Ulfa juga masih ada. Silakan di-scan ya teman-teman semuanya ya. Good. Oke, sudah masuk banyak. 37 pemain sudah berada di dalam. Oke, Nah, apa udah cukup atau masih ada lagi nambah? 37 masih setengahnya lagi. Oh, ada yang nggak bisa masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Kalau nggak bisa masuk, klik link yang saya kirim ke chat box tadi. Boleh di copy lagi, Mbak Ocha? Oke, Iya, kita tunggu 40 ya, saya tutup ya. betul. Jadi nanti di akhir acara ini setelah kuis ini akan diumumkan 3 pemenang. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah eksklusif dari Job Street Basic? Voucher belanja. Iya. Zaman sekarang dikasih voucher Oke, belanja tuh. dah Oke, semuanya semuanya be alert. silakan standby. Jarinya harus cepat. Apa bedanya improvement dan transformasi? Yuk, dijawab. Jawaban yang betul mana? 10 detik lagi. Oke, teneng. Wow, 31 orang menjawab benar. Luar biasa. Keren, keren. Ya, untung tadi ada summary ya dari aku ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Yang kedua, sebentar. Oh, quiz Wih, leaderboard. Kita lihat siapa yang menang di pertanyaan pertama. beda tipis teman-teman Rizky Yohenda. antara Rizky dan Oke, Intan. yuk. Pertanyaan kedua. Yang kedua ya. Ini cepat dan tepat. Mana yang bukan alasan untuk melakukan bisnis transformasi? Ini kedengeran ya musiknya ya? Di saya nggak, Mas. Oh, oke, oke. Sebentar. Nggak apa-apa, Mas. It's okay. Keren. 32 orang menjawab benar. Siapakah skor tertinggi di soal nomor 2? Wow, masih Rizky. Wah, Mbak Intan Nurul tinggal dikit. Oke, sebentar. Wah, Saya stop sharing dulu. Bentar, saya mau masukin musik. Oke, volumenya dimasukin ya, Mas. Ada Iya. Oh, share, ternyata nggak bisa. Saya nggak bisa. ada share sound kan itu ya? Iya, share sound-nya nggak jalan. Oh, oke. Oke, nggak pakai musik nggak apa-apa, Mas. Oke. Yaudah, lanjut ya. Lanjut, yang ketiga. Pertanyaan terakhir. Oh, masih Rizky Yohenda. 35 player, standby. Ini Anda pilih, kalau memang benar semuanya, ya pilih aja semuanya gitu. Nggak apa-apa. Tapi untuk bikin bingung, kayaknya semuanya bener deh. Oke, 26 orang Oh, menjawab benar. Dan posisi kemenangannya teratas masih dipegang oleh Deneneneng. Rizky. Rizky jatuh ke Rizky bawah. Yohenda. MH ini siapa ya Oh, tadi MH ya? bukan. MH bukan. Iya, MH siapa ya? MH siapa ya? Mutia Oke, Hafiz. nanti MH bisa chat
Mas ini ya. Oh, Merina Hartono. Iya, luar biasa nih. Merina Oke, Hartono. nanti bisa chat ke Mas Hakim, kasih tahu nomornya nanti saya transfer GoPay-nya. Wih, gopenya berapa, Mas? 50.000. 50.000. Lumayan buat beli Nah, forex. sekarang next ini qualitative questions. Eh, coba baca baik-baik. Ya, Merina boleh ke nomornya di Japri ke nomor Mas Aero boleh di chat ya. Iya, ya, bisa bisa. Nah, nanti chat ke saya. Oke. Perusahaan Anda adalah fashion retail, punya 3 visi. Eastern Indonesia dalam 3 tahun. Bagaimana HR bisa support transformasi menggunakan Parsi framework? Masih ingat tadi ya Parsi ya? Untuk bisa mengoperasikan secara efisiensi di semua region, struktur organisasi diminta untuk bisa berkembang. Bagaimana Anda bisa meredesain organisasi HR untuk bisa mensupport operasional, di mana Ya, dia harus align dengan headquarter. Ah, intinya ada sebuah fashion retail brand. Dia mau ekspansi ke Indonesia Timur dengan membuka toko di dalam mall gitu ya. Dan ada beberapa ke department store. Nah, bagaimana Anda bisa mensupport eh, proses transformation ini sebagai HR kalau kita hanya fokus di area organization structure atau arsitektur ya. Jadi part itu kan tadi ada 4, kita ambil eh, A-nya aja arsitekturnya. Silakan yang punya jawabannya raise your hands dan nanti bisa langsung menjadi pemenang kalau jawabannya oke. Langsung aja speak up. oke, bisa langsung dijawab. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah memilih siapa yang terbaik tadi dan Merina silakan japri nomornya ke Mas Airo. Kita akan pilih 3 orang yang beruntung mendapatkan hadiah dari Job Street Basics. Nanti Mbak Ocha akan menampilkan di dalam slide-nya. Terima kasih Mas Airo. Semoga materinya bermanfaat. Tadi ada pertanyaan sih, ini bisa di copy nggak ya? Tulis di chat aja, Merina. Boleh tulis di chat. Nah, itu boleh tulis di chat di all panelis juga boleh tuh. Nomor teleponnya berapa? Kak, Oppo gimana atau aku GoPay? host and panelist? Iya, ya, bisa bisa langsung ke situ host and panelist. Iya. Nah, itu dia. Mas Airo udah dapat ya? Oke. Nomornya Merina Ya, itu ya. sebentar saya copy dulu. Oke. Selamat ya Mbak Ibu Merina Hertomo. Ya, selamat. Oke, itu tadi adalah sesi terakhir saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ada proverb, a house is built by hands, but a company is built by people. So I just want to remind you people is very important. Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Jadi Anda harus bisa translate vision menjadi action. Oke, selamat bertransformasi. Dan bagi Anda yang kira-kira sekarang bekerja di company, entah itu family company, private company, yang you are a middle enterprise company yang aiming to be the corporate atau even bigger, Anda bisa nanti masuk ke program Stanford Seed ya. Fill in boleh ya. Jadi kita melakukan rekrutmen setiap tahun untuk peserta baru. Tahun depan kita akan mulai di bulan April untuk rekrutmen prosesnya. Jadi Stanford Seed program apa nanti Anda bisa cek di website. Intinya kami memberikan pelatihan kepada business leader, terutama owner dan leadership team membernya, tidak hanya CEO-nya tapi team membernya juga. Kita programnya 10 bulan. Dan tadi yang kepo, oh gimana sih caranya membentuk culture, melakukan analisis value dan mendefinisikan new value, kemudian new strategy dan lain sebagainya, semuanya akan Anda pelajari di sana. So have a good day. See you in the next episode kalau masih ada kesempatan. I would like to discuss about how to build high performing organization through strategic workforce planning and talent acquisition. Jika ini menurut Anda menarik, kasih jempolnya. Tapi kalau enggak, ya udah. Saya Ya, juga nggak oke. tahu kapan ketemu lagi. Thank you. Mas Airo materinya bisa di-download ya atau dikirim ya? Bisa-bisa nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim ke panitia. Ya, boleh kirim ke nanti dan teman-teman silakan japri aja ke Mbak Ocha di Job Street. Job Street Basic ya, silakan. Nah, ini dia pemenangnya. Mbak Ocha, silakan. Dadah. Selamat teman-teman yang dapat hadiah. Ranilia Lestari, Roh Budianto, dan Hikmah Putri. Yeay. Luar biasa. Selamat ya. Silakan nanti hubungi ke siapa? Mbak Ocha namanya Margarita Rosalia.
dan nanti akan dikirim mau kemana ininya. Oke? Sekali lagi saya Hakim, terima kasih sebagai moderator, terima kasih juga Jobstreet Basic, terima kasih Stanford Seed, terima kasih Mas Aero, dan kebetulan saya juga udah langsung nulis apa namanya kesimpulannya tadi di LinkedIn saya. Silakan teman-teman kalau misalnya mau materinya boleh hubungi ke Mbak Ocha Margarita Rosalia. Sampai ketemu lagi di acara Jobstreet Basic semuanya. Terima kasih Mas Aero. Sehat-sehat selalu Terima semuanya. kasih Sampai ketemu semuanya. lagi Saya di selalu acara ke webinar CIF. berikutnya. Bye. Saya Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.